jika Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 ini, PDIP harus berseberangan dengan Joko Widodo. PDIP atau juga sekaligus Megawati, Puan Maharani harus siap menerima pengkhianatan dari Joko Widodo. Dan rakyat memenangkan Anies Baswedan. Kenapa demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pemirsa dan kita semua selalu berada di dalam keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini ada sebuah berita menarik tentang hal yang cukup heboh saat ini berkaitan dengan rencana pencawapresan Gibran putranya Presiden Joko Widodo yang tampaknya makin hari semakin lengket dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Kita tahu Gibran selama ini adalah kader Partai PDIP, seperti juga orang tuanya Presiden Joko Widodo. Di sinilah tampaknya betapa menariknya bagi publik persoalan ini. Di tengah-tengah sekarang ini PDIP sedang berjuang agar bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo bisa memenangkan Pilpres 2024. Tiba-tiba dari dalam yang dianggap sebagai andalan penangguh suara keluarga besar dari Presiden Joko Widodo, Gibran dan Joko Widodo sendiri ternyata terlihat oleh publik condong ke Prabowo Subianto. Kita baca berita ini. Era Muslim menurunkan berita di bawah judul Gibran diizinkan jadi cawapres oleh Jokowi. IPO .2. Tidak ada pilihan, PDIP siap dikhianati. Berita ini tanggal 11 Agustus 2023. Eramuslim.com. Pernyataan Presiden Joko Widodo Jokowi yang membolehkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024 memunculkan spekulasi politik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasah berpandangan sikap Jokowi tersebut menandakan dirinya semakin cenderung mendukung bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya beberapa waktu belakangan Prabowo semakin akrab hingga sempat satu mobil bareng wali kota Solo itu. Gibran menjadi penanda terkuat dukungan Jokowi pada Prabowo, ikut terlibat dalam agenda politik Prabowo dan tidak pernah menyatakan Jokowi mendukung Ganjar. Ini cukup jelas jika PDIP sebenarnya sedang dibuat lunglai oleh Jokowi, kata Deddy kepada kantor berita politik Ermol Jumat 11 Agustus. Di sisi lain, lanjut Deddy,
sikap Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga tak menyoal kedekatan Prabowo dengan Gibran yang satu mobil bareng semakin tegas menunjukkan bahwa PDIP sudah siap berseberangan dengan Jokowi pada Pilpres 2024. Tidak ada pilihan, PDIP sebenarnya sudah siap akan dikhianati Jokowi, kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Terlebih sambungnya, Jokowi sendiri tidak menggubris teguran PDIP ikhwal kedekatannya dengan Menteri Pertahanan RI tersebut. Kerana sejak awal banyak agenda teguran PDIP yang diabaikan Jokowi, misalnya soal relawan, Jokowi tetap berhubungan dan bermanuver. Dan hari ini banyak diketahui jika Jokowi cenderung mengarah ke Prabowo, tandasnya. Presiden Jokowi merespon soal isu Gibran tengah dilirik untuk menjadi cawapres, salah satu capres pada Pilpres 2024. Dugaan Gibran ditargetkan untuk jadi cawapres ini mencuat setelah adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal batas minimal umur wapres menjadi 35 tahun. Kalau orang berharap, ya boleh-boleh saja, tapi semua harus dihitung, kata Jokowi saat bertemu dengan 19 pemimpin redaksi media di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 10 Agustus. Sahabat BN, di dunia politik memang sudah lumrah hari ini berteman, besok bermusuhan. Sebaliknya, hari ini bermusuhan, besok berteman. Itu sudah biasa di dalam dunia politik. Karena di dunia politik itu yang menjadi tolak ukur pertama pertemanan dan permusuhan adalah kepentingan. Apabila kepentingan sama, maka saat itulah akan terjadi pertemanan. Namun apabila kepentingan berbeda, saat itulah akan terjadi permusuhan. Itulah dunia politik. Dan kalau dibawakan ke sana, memang tidak mengherankan kalau selama ini kedekatan atau pertemanan antara Joko Widodo dengan Megawati demikian tampak bagaikan ibu dan anak. Tetapi pada saat-saat terakhir, pertemanan atau hubungan ibu dan anak ini sepertinya agak semakin renggang dan bisa-bisa akan berubah menjadi hubungan antara seorang musuh dengan musuhnya. Kita ketahui memang jika Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 ini, sudah tidak bisa dielakkan lagi PDIP harus berseberangan dengan Joko Widodo. Kalau hal demikian terjadi, memang seperti dikatakan pengamat tadi, bahwa PDIP atau juga sekaligus Megawati, Puan Maharani jelas harus siap menerima pengkhianatan dari Joko Widodo. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, di balik semua ini, dampaknya nanti bisa jadi fenomena ini akan berefek kepada masa depan PDIP. Sebab apabila dalam pertarungan di Pilpres sekarang ini sempat jago PDIP kalah, bukan tidak mungkin akan membuat PDIP dengan sangat terpaksa harus berada di luar pemerintah atau di luar kekuasaan.
Jika itu yang terjadi, apakah bisa nanti PDIP harus siap-siap pula mengalami apa yang dialami oleh sejumlah partai selama ini, seperti yang dialami oleh Partai Golkar ketika Partai Golkar dipimpin oleh Abu Rizal Bakri. Betapa kita melihat kala itu pecahnya atau retaknya di dalam Partai Golkar ketika Abu Rizal Bakri berhadap-hadapan dengan Agung Laksono. Demikian juga yang baru saja terjadi, peristiwa yang dialami oleh Partai Demokrat, di mana ketika KSP Muldoko berupaya untuk mengambil alih kepimpinan Partai Demokrat, maka kita melihat Partai Demokrat benar-benar berada di tebing kehancuran. Jika saja PK Muldoko sempat lolos kemarin itu, bukan tidak mungkin Partai Demokrat akan hancur lebur sebelum masuk ke gerbang pemilu 2024. Sahabat BN, apakah nanti ketika PDIP tidak berkuasa dan berada di luar kekuasaan sebagai oposisi, akan bisa mengalami nasib seperti partai-partai yang kita sebutkan tadi? Wallahu alam. Namun demikian, fenomena PDIP dan Jokowi ini makin hari akan semakin terlihat menarik. Semakin dekat ke pemilu 2024 akan semakin terlihat menarik. Dan apakah nanti kalau memang Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, akan serta-merta membuat Prabowo Subianto sudah benar-benar bisa dipastikan memenangkan Pilpres? Tentu saja ini tidak bisa dikatakan pasti, karena ini dunia politik. Dan bisa-bisa nanti Prabowo dan Ganjar Pranowo sama-sama kalah, dan rakyat memenangkan Anies Baswedan. Kenapa demikian? Biasanya dua kubu kalau bertarung, yang memenangkannya adalah kubu yang tidak masuk ke dalam pertarungan itu. Itu sudah hukum alam biasanya di mana-mana. Ada orang yang mengatakan ini akibat dari tidak inginnya rakyat berada pada salah satu kubu yang berantem. Karena rakyat inginnya tenang. Sebab jika nanti sempat PDIP dan Gerindra benar-benar berhadap-hadapan, di PDIP ada Megawati, di Gerindra ada Joko Widodo, maka itu pertarungan yang bukan main nanti sengitnya. Dan pertarungan itu nanti akan menjadi pertarungan yang habis-habisan bagi kedua kubu. Yang bertarung nanti bukanlah dilihat oleh rakyat Ganjar dengan Prabowo. Yang bertarung nanti adalah Joko Widodo dengan Megawati. Inilah yang membuat rakyat melihat nanti bahwa untuk kedua kubu ini
Tidak perlu rakyat mendekati salah satunya. Lebih baik rakyat mencari jalan aman. Aman bagi rakyat untuk nanti setelah pemilu bisa mencari jalan hidupnya dengan tenang. Dan aman bagi rakyat nanti agar setelah pemilu tidak ada lagi gontok-gontokan yang menang ingin menjatuhkan yang kalah. Maka rakyat dalam hal ini akan memilih kubu yang tidak ikut-ikutan di dalam peperangan yang benar-benar seru ini. Makanya rakyat menjatuhkan pilihannya kepada Anies Baswedan. Apalagi kalau dilihat dari rekam jejak Anies Baswedan selama ini, dia memang seorang tokoh yang tidak ingin berada dalam pusaran konflik. Tetapi dia adalah seorang tokoh yang ingin berada dalam upaya bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana merukunkan rakyat. Ini telah terlihat ketika Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana DKI Jakarta dipimpin Anies Baswedan bisa tokoh-tokoh agamanya begitu rukun dan damai. Bisa ormas-ormasnya, kelompok-kelompok masyarakatnya begitu rukun dan damai. Dan rakyat biasa di sana, rakyat kecil, begitu merasakan kenikmatan hidup di bawah pimpinan Anies Baswedan. Setidaknya mereka merasakan yang nyata-nyata saja. Naik angkot bisa gratis, air bersih bisa mereka dapatkan dengan harga murah karena disubsidi. Dan pertentangan antar sesama akar rumput tidak pernah mereka rasakan terjadi. Sahabat BN, sebenarnya keistimewaan Anies Baswedan itu karena dia seorang intelektual yang berpendidikan doktor. Dia merupakan rektor termuda ketika memimpin Universitas Paramadina. Samping itu, Anies taat beragama. Orang yang taat beragama biasanya hatinya bersih. Dia tidak ingin ada konflik bagi rakyatnya. Dan dia di dalam mencintai rakyat biasanya benar-benar tulus dari hatinya. Karena kalau berlainan mulut dengan hatinya biasanya dia takut. Karena dia yakin sekali bahwa setiap detak jantungnya, setiap gerak langkahnya, setiap niat yang ada di dalam batinnya diketahui oleh Tuhannya. Di samping itu, Anies seorang aktivis. Aktivis itu telah terbiasa mencintai rakyat sepenuh hati, bahkan melebihi dia mencintai dirinya. Anies seorang aktivis. Dan Anies seorang pendidik. Biasanya kecintaan pendidik itu kepada muridnya, kepada mahasiswanya, terkadang melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Dan ketika dia menjadi seorang pemimpin rakyat banyak, dia merasakan kecintaannya kepada rakyatnya melebihi kecintaannya kepada dirinya. Selanjutnya, Anies Baswedan memang seorang tokoh yang benar-benar punya keinginan yang disampaikannya kepada rakyat untuk bisa Indonesia berubah kepada yang lebih baik. Di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali hanya perubahan. Karena itu, apapun dalih, apapun alasan seseorang yang mengatakan
tidak perlu perubahan akan terbantahkan oleh hukum alam yang selagi alam ini ada, perubahan akan ada. Karena itu tidaklah pantas orang yang tidak menyukai perubahan menjadi pemimpin. Dan Anies Baswedan merupakan tokoh yang telah menyatakan dirinya pembawa perubahan untuk rakyat Republik Indonesia ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa